Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Hafidh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan pada Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita masih di bulan Syawal, merupakan anugerah kita semua, terutama Muslim Indonesia, terutama Jawa, termasuk Banyuwangi, karena di bulan Syawal ini kita mengenal istilah halal bihalal, ya, halal bihalal. Jadi setelah kula panjenengan sebulan penuh di bulan Ramadan, ada interaksi khusus dengan Allah. Kita melakukan taqwiyatul alaqati Allah, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kita juga melakukan tajdidul alaqati binafsi, senantiasa proses evaluasi diri. Kita juga melakukan tajdidul alaqati bil Quran, senantiasa akrab dengan Al-Quran, dan kita juga melakukan yang namanya tahsinul alaqati bil muslimin, senantiasa memperkuat, memperindah hubungan kita dengan sesama muslim. Setelah itu yang kita lakukan selama Ramadan, di bulan Syawal para alim ulama kita men-setting, ya, mendesain dengan acara Hablum Minan Nas. Dan ini sesuai dengan banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan yang satu ini. Bapak Ibu, kula panjenengan ini insyaallah urusan hablum minallah. Yang penting kula panjenengan sholat, yang penting kula panjenengan puasa. Kalau para suami itu ada mengeluarkan zakat. Kalau istri itu tergantung suami. Itu selesai sudah kita dengan Allah. Kula panjenengan sholat, kalau panjenengan puasa, tambah lagi satu zakat, selesai sudah. Haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu. Urusan istri, urusan kita. Kalau kita mampu, maka kita dapat melaksanakan, mengeluarkan zakat dan haji. Kalau seseorang nggak mampu, ya harus mengikuti, nggak memaksakan diri. Kita selesai sudah dengan urusan dengan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Dan yang enggak selesai ini urusan hablum minan nas. Maka besok di Yaumul Hisab, berdasarkan keterangan Allah dan Rasulnya, banyak sekali orang yang jatuh ke lubang neraka. Ini urusan hablum minan nas. Mungkin para ustadz, para guru kita pernah menerangkan pengertian al-muflis. Mungkin ya. Kalau tidak nanti kita bahas tersendiri. Al-muflis. Al-muflis, ya, bukan mukhlis. Mim, fa, lam, sin. Al-muflis. Apa artinya al-muflis? Bangkrut. Sehingga satu ketika Rasul kita menyatakan, atadruna manil muflis? Tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Panjang hadis ini, intinya seseorang itu membawa pahala sholat, puasa, zakat, haji di hadapan Allah di yaumil hisab nanti, tapi semuanya menjadi hilang, habis, terkait dengan urusan dunia sesama manusia. Maka pahala puasa, pahala sholat, puasa, zakat, haji ini habis.
setelah tukar menukar dengan urusan hablum minan nas. Kok dilalang nggak cukup untuk tukar menukar urusan hablum minan nas. Ternyata dia fitnah, menyakiti, memukul, membunuh, diurup. Setelah pahala kebaikannya itu habis, maka pahala kejelekan orang lain itu ditumpahkan ke dia. Ya, inti dari hadis atadru manil muflis itu. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ya, dia minus. Ternyata minus. Yang jadi pengurangnya itu hablum minan nas. Maka tidak bisa orang itu sementing anisun iki nang rajin nang masjid perkara kiri kanan tonggo istilahnya cuek istilahnya. Tidak bisa. Justru banyak orang yang jatuh urusan hablum minan nas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kula WA teng Mas Lukman terkait kajian kali ini tentang doa malaikat Jibril yang diamini oleh Kanjeng Rasul. Kinten-kinten das pundi, Pak? Malaikat Jibril berdoa yang ngamini Kanjeng Rasul. Mesti doa ini mustajab. Satu ketika Rasul itu ndak dungarene di sekitar mimbar menghendaki para sahabat hadir mendekat. Uhdurul mimbar. Nah, kesini. Setelah semuanya para sahabat mendekat ke mimbar, Rasul itu naik mimbar. Mimbar Rasul itu tahap 3. Ya, anti-ane 3. Apa namanya? Terape. Terap pertama Rasul tahu-tahu amin. Kemudian naik ke terap kedua, Rasul juga mengatakan amin. Naik ketiga, Rasul menyatakan amin. Dan para sahabat heran, kok dungare ini Kanjeng Rasul panjenengan melakukan seperti ini? Iya, malaikat Jibril datang, kemudian berdoa tiga doa yang kemudian saya disuruh ngamini. Apa doa itu, Bapak Ibu yang saya hormati? Yang pertama, malaikat Jibril itu berdoa bu'dan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Bu'dan ini celaka 12 cara Banyuwangi ini. Sangat celaka, bu'dan. Redaksi lain banyak sekali dalam temukan itu. Dari riwayat Imam Baihaqi bu'dan, riwayat Al-Hakim itu ba'uda, ada juga bu'dun, di Bukhari itu syakiyun abdun. Istilah ini bu'dan, bu'dun, ba'uda, syakiyun abdun itu maknanya sama. Apa? Sangat celaka. Siapa? Yang pertama, liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ternyata di hadis ini ya, fokus kita di bulan Ramadan itu satu. Ya, apa? Mendapat ampunan Allah. Semoga kula panjenengan dan orang-orang yang kita cintai dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat ampunan cukup sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada seseorang yang ternyata mengabaikan, menyepelekan potensi Ramadan. Sudah kita ketahui banyak dalil yang disampaikan bahwasanya Ramadan itu tempat segala kebaikan. Doa seorang hamba pasti diterima. Permohonan ampun seorang hamba pasti diterima. Ya. Dan surga sangat rindu pada orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000
bulan. Kemudian amalan sunnah itu disamadegankan dengan pahala amalan wajib. Dan amalan wajib itu dilipat gandakan, ya. Bahkan ada satu hadis yang masyhur itu dalam sabda itu dinyatakan wa ana ajzibi. Ya, aku yang membalas, kata Allah, terhadap segala ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang yang kemudian menyepelekan, mengabaikan potensi Ramadan, sehingga Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada nilai dan prestasi ibadah. Ya, ini yang masuk dalam doa malaikat Jibril, orang yang menjumpai Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bu, dan liman dukirta indahu falam yusolli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu Muhammad, dia tidak bersolawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini salah satunya penguat dari beberapa dalil Al-Quran, ya, tentang masalah sholawat. Celaka orang yang ketika disebut namamu, dia tidak mau bersolawat. Bapak Ibu yang saya hormati, kula nate menyampaikan bahwasanya ketika Allah memerintahkan kula panjenengan sholat, Allah enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan kula panjenengan untuk puasa, Allah enggak puasa. Ketika merintahkan haji, Allah enggak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kula panjenengan untuk bersalawat, Allah dan malaikat bersolawat. Dalam surat Al-Ahzab 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Allah dan para malaikat itu bersolawat. Maka melihat ini betapa luar biasanya baginda Rasul. Banyak ayat yang menerangkan tentang keutamaan Rasul, termasuk dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Coba Bapak Ibu, Rasul kita itu rahmatnya semesta alam. Ya, maka wajar ketika para alim kita mengarahkan kita, doa yang mustajab itu ya sholawat. Karena keberadaan Rasul ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya, ada rahmat Rasul di alam ruh, ada rahmat Rasul di alam dunia, ada rahmat Rasul di alam barzakh, ada rahmat Rasul di alam di yaumil hisab, termasuk ada rahmat Rasul di alam akhirat. Ya. Dan kula panjenengan bersyukur dan bangga menjadi umatnya. Apalagi kemudian ada hadis sahih yang menerangkan adanya syafaat baginda Rasul kita. Dalam Sahih Bukhari, baginda Rasul bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa uridu an akhtabi'a da'wati syafaatan li ummati fil akhirah. Setiap nabi itu, Bapak Ibu, punya doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Nah, Rasulullah ini yang luar biasanya. Wa uridu an akhtabi'a da'wati. Dan aku ingin doaku ini aku simpan, coba. Untuk apa? Syafaatan li ummati fil akhirah, sebagai syafaat
bagi umatku di akhirat. Luar biasa Kanjeng Rasul kita ini, ya. Kenapa salah satunya kita bersalawat? Ternyata Rasul itu sangat cinta kepada diri kita daripada diri kita terhadap diri kita. Ya, sampai doa mustajabnya itu disimpan. Ayo, doa Nabi yang lainnya sudah diucapkan. Doa ya Nabi Adam ya terkait dengan diampuni dan dipersatukan dengan Siti Hawa. Doa Nabi Nuh ya, doa untuk mendatangkan banjir itu ya, kemudian selamat. Doa Nabi Musa salah satunya juga membelah lautan. Doa terkait Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Doa mustajab. Satu-satunya doa yang masih tersimpan sampai detik ini, sampai besok di yaumul hisab, di akhirat, itu doa Nabi kita. Kata Rasul itu, an aktabi'a dakwati, aku simpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku di akhirat. Syafaat itu napa Bapak Ibu? Cara kula panjenengan gadah rasukan niku enten bolong-bolonge. Nah niku ditambel kali syafaat Kanjeng Rasul niku jadi sempurna segala apa yang menjadi perbuatan kita di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak sekali yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan keutamaan baginda Rasul. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, dan kata malaikat Jibril, liman adraka abawaihil kibara au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka, sangat celaka orang yang memiliki orang tua atau salah satunya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Ya, terkait dengan orang tua ini. Celaka orang yang punya orang tua atau salah satunya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Kemudian diamini oleh Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua kita ini kan sebagai sarana hadirnya kita ke pentas dunia ini. Sehingga banyak sekali ayat dan hadis itu menerangkan keutamaan orang tua kita. Salah satunya yang sering saya sampaikan bahwa posisi orang tua kita ini nomor 2 setelah Allah, itu berdasarkan surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau persekutukan dia, kemudian hormati kedua orang tua. Kula panjenengan itu harus memperlakukan yang terbaik kepada kedua orang tua. Jadi berdasarkan ayat ini, orang tua ini istilah tiang Jawi singen yang sepa kula panjenengan, bahwa orang tua itu pangeran katon, pangeran yang kelihatan. Karena apa? Karena yang menjadi sebab hadirnya kita ke pentas dunia ini. Ya, jangankan sampai berbuat apa, kata Allah, jangan sampai berkata itu pada orang tua. Saking Allah itu memuliakan orang tua terhadap para anaknya. Makanya kalau panjenengan ini kepada anak-anak kita bukannya kita ingin dihormati, tapi karena Allah dan Rasulnya mengajari agar setiap anak itu memuliakan orang tuanya. Apalagi satu hadis yang cukup masyhur, kula panjenengan insyaallah sering mendengar dan hafal. Baginda Rasul kita bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi suktil walidain. Ridha Allah niku gumantung ridha kedua orang tua, murka Allah itu gumantung pada
murka kedua orang tua. Maka posisi orang tua itu sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian anak itu diajarkan untuk memuliakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan doa malaikat Jibril yang diamini oleh Kanjeng Rasul. Jadi intinya apa? Kula panjenengan ini jangan sampai menyepelekan dan mengabaikan ya 3 hal ini. Dan 3 hal ini ternyata sesuatu yang biasa kita lakukan, yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Ramadan, kula panjenengan sudah berapa kali melaksanakan puasa Ramadan? Kalau umur panjenengan 70, ya 60 kali sudah. Kalau panjenengan umurnya 50, kalau Pak Heri ini usianya masih 40, dilihat wajahnya. Ya berarti 30 kali sudah. Karena keseringan itu bisa menyebabkan orang itu lengah, mengabaikan, menyepelekan. Lah Ramadan, sementing kan lebaran nih, riyoyo nih kan gitu. Ya, termasuk sholawat. Ketika disebut nama Nabi, kita sudah terbiasa. Hanya apa? Menyepelekan. Bahkan ada yang pangbingplong itu, rebana, can madurana ambi ageje. Ya. Sambil bergurau. Ya Allah, ini nyebut nama Nabi kita. Sampai dibuat dangdutan malah. Ya. Dibuat sankhorek malah. Termasuk kedua orang tua. Karena terbiasa kita setiap hari ketemu orang tua, ngelama kita. Padahal ya yang kita tunggu adalah doa-doa beliau. Maka wajar ketika satu kaidah menyebutkan kasratul misas tajilul ihsas. Ya, seringnya bertemu itu membunuh sensitivitas. Seringnya berjumpa, ya, itu bisa menghilangkan sensitivitas. Contoh kecil, kalau ketika di Masjidil Haram, baik umrah maupun haji, itu menyaksikan para jamaah itu bertemu Ka'bah pertama kali. Gimana ketemu Ka'bah? Allahumma hadal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan. Itu nangis 1, 2, 3 hari bahkan tidak mau pulang dari Masjidil Haram. Ya, pertama kali bertemu. Waduh, ini Ka'bah yang menjadi kiblat saya selama ini. Ya, nangis. Mesti nangis, Pak. Kalau ada orang melihat Ka'bah kok tidak nangis. Nemen mungkin hati ini, terlalu tebal mungkin penghalangnya itu. Ya, apalagi guyonan ada orang Madura melihat malah nggak nangis, malah kaget. Ya humornya orang Madura. Mangkane nang jowo terang lampune akeh. Iki ana aki ini kari gedhi. Ka'bah dikira aki, Pak, karena warnanya hitam. Aki ini gedhi. Jadi mesti insya Allah banyak yang nangis. Tapi seiring dengan lamanya di sana, 1, 2, 3 hari nangis. Setelah itu 4 hari nggak nangis lagi, sudah Pak. Ya, bahkan diajak untuk belanja. Ayo belanja. Oh, giat nggo oleh-oleh tonggo karo dulur. Ya, hilang sudah sensitifnya, Pak. Oh, ini bahaya ini, Pak. Ya, seringnya berjumpa itu dapat menghilangkan sensitivitas. Seringnya ketemu Ramadan lah ambar ngono ae Ramadan. Ketika namanya Nabi Muhammad disebut, ya syukur menjawab apa adanya. Yang cuek termasuk hormatnya kita kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati,
Sebelum kita akhiri, ada yang perlu dibahas? Alhamdulillah tidak ada. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.